Dari Lordes kami mengucapkan Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Minggu 13 Juli 2025 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangka Raya. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kami akan mengadakan kembali siara Holy Door ke Lourdes, Fatima, Roma, Vatikan, dan beberapa negara Eropa lainnya pada tanggal 10 sampai 24 November 2025. Bagi yang ingin mengikuti, silahkan menghubungi Holy Global Tour 0821 1212 2525. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para ibu bapak, saudara sekalian, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, opa oma yang putri yang kakung, salam jumpa kembali bersama dengan saya. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita terima ya. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-15. Bacaan suci yang akan kita dengarkan yang menjadi inspirasi bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, sungguh gambaran dan inspirasi sabda Tuhan bagi kita di hari ini sangat indah. Bapak Paus Fransiskus menuliskan yang dikutip di dalam buku Ruah ini, orang Samaria yang baik hati menunjukkan sebuah gaya hidup yang pusatnya bukanlah diri kita sendiri, tetapi orang yang dengan kesulitannya kita temui di jalan dan yang menantang kita. Hari ini kita diajak untuk melihat siapakah sesamaku manusia atau siapakah sesamaku. Kita boleh melihat dalam kenyataan hidup kita bahwa siapa yang seringkali punya hati untuk menolong sesama. Atau dengan kata lain kita boleh melihat dalam kenyataan hidup, pada saat kita mengalami sakit, disitulah baru kita tahu siapa sahabat yang sesungguhnya. Atau pada saat kita mengalami situasi yang sulit, situasi dalam keterpurukan, baru kita tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa yang setia ada bersama denganmu, atau siapa yang setia mau menolongmu pada saat kamu mengalami situasi yang sulit. Kalau senang, biasanya banyak yang datang. Tapi dalam situasi sulit, biasanya kamu akan tahu siapa yang sesungguhnya menjadi sahabat setiamu. Hari ini, melalui bacaan suci ini, Yesus mengingatkan kita boleh bertanya, siapa sesamaku? Bagi Yesus, mengingatkan kita sesama, bagi Yesus dan ajaran bagi kita adalah orang yang mau dengan rela menolong sesama. Ya. Sesama adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Dan sesama kita berjuang untuk menjadi sesama bagi yang lain. Atau Bapak Paus Leo ke-14 pada saat pertama kali beliau terpilih ya, lalu menyampaikan kata awal, damai bersamamu ya. Dan damai itulah yang, sukacita itulah yang diwartakan. Beliau ingin supaya kita semua ini hidup dalam damai, atau bahkan melanjutkan karya kasih Tuhan, menjadi pembawa damai. Maka kita boleh bertanya, siapakah sesamaku? Kita mau mengajak supaya sesamaku itu adalah orang yang sungguh membutuhkan pertolongan, sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Juga sesama tidak hanya sekedar manusia, tetapi lingkungan, bumi tempat kita berpijak. Disitulah sesamaku, jauh dari itu, membantu kita untuk menghayati hal-hal yang baik. Maka kita diajak untuk pertama-tama menyadari, seringkali kita yang terpandang itu merasa tidak punya hati bahkan terhadap sesama yang sungguh membutuhkan pertolongan. Tadi dikatakan dalam Injil, kisah ada imam, ada orang Lewi, tetapi mereka tidak punya hati terhadap orang yang menderita, sesama yang menderita. Jadi apa artinya sesama bagiku? Maka kita ingin mengajak, menyadari akan kebaikan Allah yang menyertai kita. Yesus mengingatkan kita untuk pertama-tama belajar dari orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang dikucilkan, orang yang tidak dipandang masuk dalam lingkaran keselamatan, tetapi punya hati. Seringkali dalam kehidupan masyarakat kita, orang yang terpandang atau orang yang dirasa ini semestinya melakukan tindakan, tapi bahkan seringkali cuek dan bahkan tidak peduli dengan sesama, atau bahkan sok-sokannya. Jadi kita diajak untuk pertama, mulailah untuk melakukan tindakan nyata, berjuang untuk menjadi pembawa damai. Orang Samaria, dia mau turun dari keledainya. Kita pun diajak untuk turun dari kesombongan diri kita, membawa damai, menciptakan damai,
menghadirkan kedamaian, tidak menyebarkan berita-berita bohong, gosip dan sebagainya, tetapi berjuang untuk menciptakan kedamaian dengan tindakan yang nyata. Kita tidak perlu retorika, tidak perlu banyak hal yang kita kampanyekan bahkan, tetapi satu tindakan nyata mampu membawa keselamatan bagi sesama. Dan tindakan ini, siapakah sesamaku? Ia yang menaruh belas kasih. Maka kita diajak sungguh, mari kita mohon semoga dengan cinta kepada sesama dan tindakan yang nyata, kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Kita boleh mengasihi sesama, menunjukkan belas kasih kepada sesama, dan menjadi pribadi yang membawa damai, menciptakan damai. Yesus pada akhirnya mengatakan, pergilah dan lakukanlah demikian. Semoga kita pun hari ini disadarkan sungguh supaya melakukan tindakan yang nyata. Pergilah dan lakukanlah demikian. Lakukanlah tindakan kasih yang mampu menghadirkan keselamatan bagi sesama dan lingkungan hidup. Tuhan memberkati kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Minggu 13 Juli 2025. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice. Dari Lourdes, kami mengucapkan Salam Fresh Juice.